Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali dengan saya Happy Mardiana di Serba-Serbi Kebidanan. Teman-teman mungkin ada yang bertanya ya, ini saya mau kemana? Nah, saya mau melakukan bekam ya teman saya yang dulu satu kerja sama saya, tapi beliaunya sudah resign dan fokus untuk membantu orang-orang ya dengan bekam, kemudian ada baby spa dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, teman-teman mau tahu manfaat dari bekam itu sendiri apa dan seberapa pentingkah? Ikuti vlog saya ya, oke? Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info berikutnya. Oke, saya go dulu ya teman-teman. Tidak lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Yuk! A few moments later. Halo teman-teman, alhamdulillah saya sudah sampai rumah teman saya, namanya Mbak Sinta ya, yang akan yang akan melakukan bekam terhadap saya nanti. Saya mau masuk dulu ya ke rumahnya, tapi teman-teman jangan kemana-mana karena nanti setelah bekam saya akan tanya-tanya ya ke narasumbernya, yaitu Mbak Sinta itu tadi, tentang hal-hal terkait dengan bekam itu sendiri, supaya teman-teman tahu dan termotivasi untuk melakukan bekam, karena bekam itu adalah sunnah ya teman-teman. Oke. Halo teman-teman, saya sudah selesai di bekam ya, dilakukan tindakan bekam maksud saya oleh teman saya Mbak Sinta. Ini loh Mbak Sinta yang cantik. Boleh ya kita buka maskernya, tapi tetap kita ada jaraknya. Oke, nih Mbak Sinta ya. Jadi beliau adalah teman saya kerja waktu di salah satu stikers di Mojokerto. Dan beliaunya sudah resign, saya juga sudah pindah kerja. Kemudian beliau menjadi terapis bekam ya. Tapi bukan hanya bekam saja sih ya. Dan ini lokasinya ada di Mojokerto. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tahu alamatnya, karena Mbak Sinta ini juga melayani home care ya. Ini lokasinya di Desa Gayaman ya. Nanti akan saya cantumkan di box description, dan di situ nanti ada nomor WA-nya. Dan sekarang teman-teman, saya mau Mbak Sinta untuk say hello dulu, boleh sama teman-teman? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, nama saya Sinta Ayu. Saya basicnya seorang bidan, tetapi sekarang menjadi childhood educator dan doula amani. Dan juga saya seorang terapis bekam. Masya Allah, ternyata childbirth education dan doula amani teman-teman. Apa itu? Tapi saya nggak membahas ya teman-teman di sini. Saya fokus membahas hari ini tentang bekam saja. Untuk hari lainnya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi ya Mbak Sinta. Oke, saya sekarang mau bertanya ke Mbak Sinta ya. Ini tadi saya sudah dilakukan tindakan bekam ya. Dan kalau menurut orang-orang itu kan bekam itu ada yang sakit dan sebagainya, tapi saya nggak merasakan sakit sama sekali teman-teman. Dan justru saya merasakan alhamdulillah badan saya enteng. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya Mbak Sinta, bekam sendiri itu apa ya? Mungkin bisa dijelaskan? Jadi bekam itu adalah salah satu tindakan sunnah Rasul atau sunnah Nabi ya, yang dianjurkan dalam hadisnya juga, bahwa bekam itu adalah salah satu pengobatan Islami yang benar-benar dianjurkan gitu. Begitu juga di sini bekam itu sangat bermanfaat sekali ya buat tubuh kita. Kenapa kok orang selalu mungkin sudah ketakutan duluan ya, sudah takut duluan kalau dibekam, karena mungkin hanya melihat dari orang pembicaraan orang-orang itu karena dikeluarkan darahnya. Padahal disuntik aja di sini sakit, padahal memang tidak sebenarnya. Pada dasarnya bekam itu kan mungkin tadi Bu Happy sudah pertama kali melakukan kop ya, itu adalah salah satu baal dari kulit kita biar pada saat nanti dibekam itu tidak merasa kesakitan seperti itu. Ya, jadi tidak akan merasakan untuk yang kedua kalinya itu insya Allah tidak akan sakit gitu, karena sudah untuk
tindakan yang pertama adalah melakukan dikop pertama kali itu mengeluarkan racun-racun, sehingga untuk yang kedua pada saat ditusuk itu tidak kesakitan seperti itu. Oke, jadi bermanfaat sekali ya teman-teman untuk kesehatan kita. Background pendidikan dari Mbak Sinta ini adalah bidan ya. Nah, mungkin ada yang penasaran ya, kenapa Mbak Sinta sekarang ini menjadi terapis bekam ya, meskipun ada childbirth education gitu tadi yang berhubungan dengan kebidanan dan juga kesehatan. Kenapa Mbak Sinta? Jadi seperti ini, saya pertamanya kenapa kok saya ingin sekali belajar bekam ya kan? Dulunya saya itu badan saya juga kayaknya nggak enak gitu rasanya. Akhirnya saya waktu masih di luar Jawa itu pernah juga melakukan terapis bekam. Waktu saya pindah ke Jawa di sini ternyata saya juga pernah bekam dari awal sini kok saya berawal gini, kok di Mojokerto masih jarang sekali ya saya menemukan terapis bekam itu, atau memang saya nggak tahu. Akhirnya saya ditawari teman saya untuk pelatihan. Wah, kayaknya ini salah satu jalan atau terobosan yang bagus ini. Akhirnya ya sudah saya ikut pelatihan itu. Kemudian selain itu sebenarnya juga di bekam itu tidak hanya, kan kebanyakan orang belajar tentang di bekam itu mungkin pasien-pasiennya juga yang mengalami hipertensi atau darah tinggi, asam urat, kolesterol. Ternyata tidak. Bekam itu juga bermanfaat sekali untuk kesehatan reproduksi wanita gitu, yang berhubungan dengan basic saya seorang bidan seperti itu. Misalnya gangguan menstruasi, kemudian perdarahan yang berlebihan, itu bisa diatasi dengan, insya Allah bisa diatasi dengan bekam seperti itu. Masya Allah, ternyata di sini tujuan Mbak Sinta itu ya, jadi untuk membantu orang-orang ya yang selama ini, apalagi kita ya sebagai perempuan ya Mbak Sinta ya, karena seiring dengan bertambahnya usia ada penurunan juga pada hormon estrogen maupun progesteron yang menjadikan tubuh kita sering pegel-pegel seperti itu ya. Jadi Mbak Sinta ini sekarang Masya Allah ya sudah sukses untuk membantu sesama yang memang membutuhkan ya, seperti itu. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya tentang bekam, termasuk ada manfaatnya juga untuk kesehatan reproduksi ya, dengan membuang racun-racun ya di tubuh sehingga menjadikan kerja dari tubuh kita itu lebih maksimal seperti itu ya Mbak Sinta. Salah satunya fungsi dari bekam ini sendiri membantu fungsi kerja ginjal. Contohnya pada pasien-pasien asam urat, kolesterol, itu kan zatnya tidak bisa dikeluarkan lewat ginjal. Nah, salah satunya dibantunya dengan terapis bekam itu. Melakukan terapi bekam itu. Saya sendiri pernah mendengar ya tentang bekam sunnah, dan ini tadi teman-teman yang dilakukan Mbak Sinta terhadap saya, karena memang ada tawaran kemarin ya dari Mbak Sinta untuk melakukan bekam sunnah ya. Jadi ini tadi bekam sunnah ya yang saya jalani. Kemudian adakah perbedaan ya antara bekam sunnah dengan bekam medis? Sebenarnya kalau perbedaan secara menonjol sih enggak ada, semuanya juga dilakukan sama, hanya tanggalnya saja. Beberapa hadis mengatakan memang berbekamlah di tanggal 17, 19 atau 21. Dan alangkah baiknya sebelum melakukan bekam tanggal-tanggal sunnah itu kita melakukan puasa Ayyamul Bid dulu, yaitu tanggal 13, 14, 15. Pada tanggal-tanggal itu memang tubuh kita itu hormon itu meningkat. Jadi orang-orang yang biasanya punya penyakit hipertensi, punya penyakit gula darah atau diabetes ya, kemudian asam urat, kolesterol itu meningkat gitu. Makanya kita dianjurkan berpuasa, kemudian istirahat di tanggal 16-nya dan disunahkan pada tanggal 17, 19 atau 21 untuk melakukan bekam sunnah itu. Di tanggal-tanggal yang lainnya juga tidak masalah juga, baik juga gitu. Ya, tapi yang lebih utama, lebih utamanya untuk terapis adalah untuk melakukan terapi tanggal-tanggal sunnah itu. Oke teman-teman, jadi itu tadi tanggal yang disebutkan oleh Mbak Sinta itu tanggal Hijriah ya. Iya betul. Jadi pada saat bulan bunder ya, bulat. Nah, itu. Ya, jadi nanti bisa dilihat di kalender itu kan. Di kalender. Ya, itu kan di bawahnya kan ada tanggal Hijriah gitu ya. Kalau misalnya
nanti butuh tanya-tanya ya, ini tanggal berapa, atau ada yang masih bingung gitu ya, nanti bisa WA Mbak Sinta ya di box description. Oke Mbak Sinta, terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih, Masya sama-sama. Allah, penjelasannya meskipun singkat tapi insya Allah bermanfaat ya. Dan saya insya Allah juga akan melakukan bekam ini ya secara rutin ya, karena memang sunnah Nabi ya, Iya, untuk betul, membuang sunnah Nabi, ya. toksin ya Mbak Toksin Sinta. sebagai Ya. detox tubuh ya. Ya, jadi teman-teman di sini perlu melakukan ya untuk perawatan kesehatan ya di sini ya, salah satunya dengan bekam gitu. Dan yang berlokasi di Mojokerto dan sekitarnya ini bisa WA Mbak Sinta ya, supaya Mbak Sinta nanti datang ya, karena Mbak Sinta ini fokusnya di home care atau perawatan di rumah seperti itu. Tapi kalau misalnya mau datang ke rumah beliaunya, nah beliau juga insya Allah mau menerima ya, gitu. Nanti untuk yang berlokasi misalnya tidak di Mojokerto, apakah Mbak Sinta bersedia juga misalnya jauh ya, misalnya ada yang rumahnya di Surabaya gitu ya, gimana Mbak Sinta? Mungkin saya akan, kalau saya di luar kota ya, itu biasanya insya Allah saya akan menganjurkan atau mengasihkan ke teman saya sama terapis juga bekam gitu. Jadi insya Allah saya punya channel di Surabaya, kemudian di wilayah Jombang itu. Insya Allah saya kalau daerah Jombang masih ya, Mojokerto Jombang bisa. Kalau Sidoarjo, Surabaya, insya Allah nanti akan saya hubungkan sama teman saya, sama gitu. terapis bekam. Jadi kami kan punya komunitas terapis. Oh, ada komunitasnya ya? Ada komunitas bekam. Ya, kemudian untuk pelatihannya nanti juga bisa ya, untuk kontak Mbak Sinta juga ya. Insya Allah nanti Ya, kalau jadi ada, nanti ya. kalau ada pelatihan nanti akan saya share. Jadi ada pelatihannya ya, Mbak Sinta? Iya, ada. Ada ya? Ada. Nanti kalau misalnya ada pelatihan, insya Allah akan saya share ke teman-teman. Mungkin barangkali ada yang teman berminat untuk ikut pelatihan bekam. Oke, nanti tolong di follow juga ya IG-nya Mbak Sinta, saya cantumkan juga nanti di description box, pokoknya lengkap teman-teman. Oh ya Mbak Sinta, ini nama tempat usahanya itu apa ya? Hanifah Home Care. Oh, catat ya teman-teman, Hanifah Home Care. Terus selain bekam, ada lagi nggak pelayanan yang diberikan? Ada baby massage atau pijat bayi, kemudian ada prenatal massage atau pijat ibu hamil, Ya. kemudian ada prenatal yoga untuk khusus, memang yoga untuk khusus ibu hamil, kemudian ada perawatan postpartum untuk ibu-ibu yang habis melahirkan. Itu. Kemudian ada pendampingan persalinan. Gitu. Masya Allah, banyak sekali teman-teman ternyata. Oh, ada lagi, tambah lagi. Oh, ada lagi. Apa lagi? Yaitu guasa plus pijat. Guasa plus pijat Ya, ya. atau guasa plus bekam. Oh gitu, bisa disinggung sedikit tentang guasa itu ya? Ya, jadi guasa ini adalah salah satu sebenarnya terapis yang sudah kuno ya, tetapi mungkin sekarang sudah in lagi gitu. Jadi kita menggunakan tanduk, dari tanduk kerbau atau tanduk sapi itu nanti yang akan kita kerokkan. Jadi namanya guasa itu sebenarnya terapi budaya Indonesia, tetapi ini kita mengupdate dari guasa itu dari Chinese ya, dari Cina. Itu kerokan. Jadi fungsinya itu apa? Fungsinya guasa itu sendiri apa? Yaitu untuk melancarkan peredaran darah tubuh gitu. Jadi kalau kita belajar di TCM itu kan banyak sekali ya, ada titik-titik yang harus di titik-titik meridian, tetapi kalau di guasa ini enggak, tetapi dengan melakukan guasa seluruh tubuh itu pasti nanti titik meridiannya akan disentuh oleh guasa. Seperti itu. Oke, memang ya teman-teman, untuk proses dari bekamnya tadi itu tidak saya record ya karena privacy, tapi saya sudah menayangkan ya tentang video sekilas tentang proses bekam ya, supaya teman-teman ada gambaran bekam itu seperti apa. Dan yang dijelaskan oleh Mbak Sinta ini tadi tentang guasa ya, yang tadi saya juga ya, saya tadi juga di guasa ya sebelum dilakukan bekam, dan itu memang dikerok tapi nggak sakit ya.
Dan kita sendiri ya orang Indonesia itu ya Mbak Sinta ya, biasanya kan suka ya dengan kerokan-kerokan betul. itu ya. Masuk angin, tapi sebenarnya Iya. nggak boleh pakai Oh, logam gitu itu ya. akan menyebabkan kulit itu lecet sehingga merasa iritasi itu nanti akan menyebabkan iritasi dan membuat pori-pori itu semakin melebar gitu. Tapi kalau dengan tanduk kerbau itu salah satu juga disebutkan di dalam Tibun Nabawi itu sangat bermanfaat juga tanduk itu. Jadi yang paling aman kerokannya ini ya di Mbak Sinta ini ya teman-teman ya, menggunakan guasa itu tadi ya. Guasa. Ya, jadi nggak menimbulkan sakit, nggak menimbulkan lecet, kemudian Iritasi. malah membuat tubuh kita itu nanti semakin sehat ya, karena ada titik-titik ya di situ ya yang nanti bisa mengindikasikan mana tubuh kita yang bermasalah ya. Betul. Gitu ya Mbak Sinta ya. Oke teman-teman, ini tadi vlog saya bersama dengan Mbak Sinta. Jadi pelajaran yang bisa kita petik hari ini, kalau kita ada di satu profesi, kita tidak harus saklek ya untuk mempelajari ilmu terkait dengan satu profesi tersebut ya. Kita bisa mempelajari banyak ilmu ya Mbak Sinta ya, asal bukan ilmu sihir gitu ya. Jadi ilmu di muka bumi ini yang diberikan oleh Allah itu sangat luas ya. Kita perlu menggali potensi diri kita seperti kita dulu ya Mbak Sinta ya di program studi kebidanan. Waktu kita kuliah itu kita nggak diberi mata kuliah tentang bekam ya. Tetapi Mbak Sinta ini berhubung mau belajar, mau menggali potensi dirinya, kemudian mengikuti pelatihan bekam sehingga sekarang bisa sukses, Masya Allah ya, untuk membantu orang banyak ya. Jadi untuk meningkatkan derajat kesehatan juga ya, itu luar biasa sekali gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung mau berbuat baik yang seperti apa, kemudian bisa menghasilkan juga seperti Mbak Sinta ini. Oke, saya terima kasih lagi ya Mbak Sinta ya. Inilah vlog saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa teman-teman menjaga selalu kesehatan teman-teman, dan tolong ya untuk di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye bye. warahmatullahi wabarakatuh.